keutamaan waktu fajar, bahkan menjelang fajar, teman-teman sekalian, ini rahasia sangat besar, luar biasa. Semua bacaan yang kita bacakan itu langsung disaksikan oleh Allah dan seluruh malaikat-malaikatnya. Fajar. Maka ketika disaksikan itu, potensi untuk dijawabnya lebih cepat. Makanya banyak orang bangun sengaja sebelum fajar. Kenapa? Karena ingin merasakan nikmatnya ketika istighfar langsung diampuni oleh Allah. Ketika berdoa langsung dikabulkan. Itu keutamaan fajar. Di waktu fajar itu punya keutamaan, setiap perbuatan bacaan kita dipersaksikan. Jadi kalau doa langsung didengar, ya, kalau diaminkan malaikat seketika dijawab, kalau istighfar seketika diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu ba'du. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Terus sekalian, di dalam Al-Quran ada isyarat-isyarat tentang kewajiban menunaikan sholat. Di antara isyarat itu tersebar kemudian di beberapa ayat menunjuk kepada kewajiban, waktu, dan esensi sholat yang kita tunaikan. Kita beri contoh misal di Quran surah ke-17 Al-Isra ayat ke-78, Allah memberikan gambaran waktu umum mengenai penunaian salat. Kemudian dibuka dengan kalimat perintah, aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Tunaikan salat dengan benar. Demikian cara menunaikannya. Di situ ada alif lam ya. Jadi, sungguh di diri kita ada nafsu. Ya, dan nafsu itu, fujur itu cenderung mengarahkan, memerintahkan pada perbuatan sesuatu yang buruk. Jamaknya disebut sayyiat. Ya, Quran surah keempat An-Nisa ayat ke-17 sampai 18. Ya, innamat taubatu 'ala Allahi lil ladzina ya'maluna su'an bijahalah. Ya, ayat selanjutnya walaisatit taubatu lil ladzina ya'maluna sayyiat. Jamaknya sayyiat. Kalau ingin balik, jalannya taubat namanya. Nah, itu yang pertama fujur. Yang kedua ada infajar. Infajar itu pancaran yang sifatnya positif, baik. Tapi bentuknya fisik. Contoh, pernah lihat orang gali air? Sumur? Keluar air kan? Nah, itu ketika airnya mancar disebut infajar namanya. Dia memancar ke atas, bentuknya fisik, itu infajar. Ya, apa dalilnya? Misal Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-60. Nabi Musa punya umat terdiri dari 12 suku, 12 kaum. Masing-masing datang ke Nabi Musa, minta, nuntut ke Nabi Musa, mohonkan kepada Allah, Tuhanmu ya Musa, Tuhan kita, supaya memberikan kami sumber air, tapi masing-masing mesti satu. Tuh, Bani Israel. Gak mau barengan, pokoknya seorang satu. Ya, satu kaum satu. Ya. Ya sudah, ketika memohon kepada Allah, dijawab langsung oleh Allah. Diturunkan ayat kepada Nabi Muhammad untuk mengisahkan peristiwa itu. Al-Baqarah ayat 60. Ya, paling kanan di pertengahan. Wa idhistasqa Musa liqaumihi faqulna drib bi'asakal hajar fajarat min husnata asyrata aina. Ketika Musa memohon kepada Allah untuk diberikan sumber air bagi kaum yang 12 itu. Ya, lalu kata Allah difirmankan, idrib bi'asakal hajar. Musa, pukulkan tongkatmu yang kayu. Ke batu itu. Kayu dengan batu buat mana? Batu. Tapi karena kayunya Nabi Musa itu bagian dari mu'jizat, maka kayu itu dibuat lebih kuat daripada batu untuk menunjukkan mu'jizat Nabi Musa alaihissalam. Di mu'jizat itu sesuatu yang dikuatkan untuk tampak dari manusia biasa, sehingga diketahui ini punya kelebihan yang tidak biasa. Ya, itu yang disebut dengan mu'jizat.
Kalau pada Nabi Rasul disebut mukjizat, kalau pada orang biasa diberikan keutamaan disebutkan karamah namanya. Baik, sekarang kembalikan. Begitu dipukulkan tongkat kayu, ya, kalau antum mau uji punya mukjizat enggak ya? Nah, silakan tongkat emas Anda pukulkan pada batu, keluar 12 air mata tuh. Ini karena mukjizat dipukulkan ke batu, keluarlah 12 mata air. Ketika keluar mancar, redaksinya menggunakan infajar. Fanfajarat min husnata asyrata aina, maka memancar 12 mata air. Nah, itu infajar. Kalau pancarannya tak nampak secara fisik, tapi terasa mengalir dalam jiwa, maka berubah dari kata infajar menjadi fajar namanya. Jelas? Baik. Berupa cahaya misalnya, tak kelihatan fisiknya tapi langsung merubah sesuatu, itu fajar namanya. Makanya cahaya matahari disebut fajar. Ya, secara fisikal tak kelihatan langsungnya tapi kelihatan membelah gelapnya malam, langsung kelihatan ada. Nah, itu fajar namanya. Termasuk cahaya dalam diri kita ketika merespon seruan Allah. Bangun dari tidur dengar adzan, atau tak dengar adzan tapi tiba-tiba ada pancaran di jiwa keluar, cepat bangun, siap-siap sholat. Nah, itu fajar namanya. Kenapa sholat pertama disebut dengan fajar? Karena saat sholat itu diperintahkan memancar dari diri kita yang sedang tertidur itu dorongan untuk bangun untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang mampu mengerjakan seperti itu maka mendapatkan setidaknya 2-3 keutamaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu, fokus baik-baik. Bukan hanya sholatnya, waktu fajar ini saat kita respon dengan baik, maka ditambahkan keutamaan kata Al-Quran wa Qur'anal fajar. Wa-nya ataf diikutkan pada hukum sebelumnya. Dan sholat fajar itu penting. Bukan cuma sholatnya, Quran. Ada Al-Quran, ada Quran. Itu beda. Kalau Al-Quran ada al-nya, itulah firman Allah yang diturunkan pada Nabi Muhammad dari mulai Al-Fatihah sampai dengan An-Nas, ada al. Contoh Quran, di Al-Quran surah kedua ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Ada alif lamnya. Tapi kalau Quran, itu maknanya luas, umum. Bisa Al-Qurannya, bisa semua bacaan yang menunjuk pada kebaikan. Maaf, istighfar, doa, ya, kalimat thayyibah, tasbih, tahmid, takdis, takbir, itu semua bacaan disebut Quran namanya. Jadi kalau teman-teman bacakan doa, nah termasuk bersin kita baca doa, ya, nah, itu secara umum bacaan Quran namanya, ya, bacaan secara umum. Jadi kalau kita bacakan istighfar, kita bacakan misalnya ya, doa, tasbih, tahmid, itu bacaan umum disebut dengan Quran namanya. Kalau pakai alif lam spesifik menjadi firman Allah dari Al-Fatihah sampai An-Nas diturunkan pada Nabi Muhammad. Keutamaan waktu fajar, bahkan menjelang fajar, teman-teman sekalian, ini rahasia sangat besar, luar biasa. Semua bacaan yang kita bacakan itu langsung disaksikan oleh Allah dan seluruh malaikat-malaikat. Fajar. Maka ketika disaksikan itu, potensi untuk dijawabnya lebih cepat. Makanya banyak orang bangun sengaja sebelum fajar. Kenapa? Karena ingin merasakan nikmatnya ketika istighfar langsung diampuni oleh Allah. Ketika berdoa langsung dikabulkan. Itu keutamaan fajar. Di waktu fajar itu punya keutamaan, setiap perbuatan bacaan kita dipersaksikan. Jadi kalau doa langsung didengar, ya, kalau diaminkan malaikat seketika dijawab, kalau istighfar seketika diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya nanti ada ayat di Quran, tadi barusan saya bacakan. Quran surah 51 Ad-Dhaniyat, saya bacakan tadi ayat pertama sampai dengan ayat 30. Di ayat 15 sampai dengan ayat 23 itu diisyaratkan ada kebiasaan ahli surga yang sedang jalan-jalan di bumi. Ahli surga yang sedang beraktivitas di bumi. Apa aktivitasnya? Allahu Akbar. Lihat, ini tempat surganya itu di taman surga. Ya, jenengan kalau masuk beli rumah di komplek, yang paling bagus kan dekat taman kan? Ada tamannya bagus. Nah, nanti ada orang tinggal di surganya di tamannya. Taman surga. Pemandangannya bagus. Dan nikmat surganya langsung diberikan oleh Allah. Ya, ada yang diberikan oleh pelayan surga namanya wildanun mukhalladun. Kalau pengen minum datang dengan gelas-gelas dilapisi mutiara, emas indah. Ya, yang melayaninya wah Masya Allah bercahaya. Kalau Anda laki-laki dilayani oleh bidadari surga, cantiknya tak terlukiskan. Anda bayangkan sekarang nggak seperti itu. Jauh lah pokoknya ya.
Laki-laki dilayani, perempuan dilayani pangeran surga. Enggak seperti yang kita lukiskan. Kata Nabi, "Mala 'ainun ra'at wala udhun sami'at wala khatara 'ala qalbi bashar." Tapi taman surga beda. Apa yang Anda inginkan, Allah langsung yang berikan. Kun fayakun. Ada. Seketika. Itu nikmat. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun. Sebagian orang takwa ada yang tinggal di taman surga. Akhidhina ma atahum rabbuhum. Mereka mendapatkan apapun yang diinginkan langsung dari Rabbnya. Janji Allah diberikan. Apa amalannya? Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Mereka itu orang-orang muhsin, ihsan saat di dunia. Ihsan itu menjadikan semua aktivitas sebagai ibadah. Itu rumusnya di hadis Muslim, nomor hadis yang ke-8. An ta'budallaha ka'annaka tara, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau jadikan semua sebagai ibadah, ya, dan merasa diawasi Allah sekalipun tak melihatnya. Jadi begini, kerja kita merasakan nih karena Allah, jadi ibadah. Makanya kalau orang kerja karena ibadah nggak akan curang, dia akan jaga hukum Allah. Saya ingat pertanyaan pertama semalam saya renungkan tuh, ada yang tentang apa namanya kursus itu ya, ada yang 20, ada yang 36 tuh ya. Itu saya senang tuh dengan pertanyaan itu, termasuk yang lain itu. Artinya Anda punya perasaan yang menjaga hukum Allah. Bagus. Tapi kalau di bisnis, saya berikan rumus cepat begini. Jadikan jual beli itu lebih mudah. Wa ahallallahu al-bai'a wa haramar riba. Saya lompat sedikit ya. Jadi kalau Anda ingin keluar dari sifat riba, jadikan jual beli. Jangan jadikan utang piutang. Ya kayak semalam kan, ini kan harusnya 20, tapi dipinjemin dulu, ditalangin tuh kan, jadi utang kan. Nah, utang itu sifatnya kalau minjamkan harus serupa. Tak boleh ditambahi. Saya ngutangi Anda 20 juta, ya bayar 20 juta. Jangan Anda berikan 20, bayar 36, itu riba namanya. Jelas ya? Nah, makanya semalam saya katakan, jadikan jual beli. Kalau Anda jadikan paket jual beli, jadi sah hukumnya. Ini jual belinya. Kalau Anda jual beli jasa namanya, ini silahkan kursus, biayanya segini. Ya, silahkan Anda cicil dalam tempo sekian. Itu sah kalau jadi jual beli. Tapi kalau kemudian jadi utang, ya, yang harus dibayarkan, maka jatuh ke dalam hukum riba. Nah, itu jaga. Orang-orang yang merasa bekerja karena Allah, dia gak akan terlibat pada yang diharamkan. Minuman keras dan sebagainya. Dia jauhi. Itu ihsan namanya. Nah, ada orang ihsan tinggal di bumi. Apa latihannya? Untuk menjadi ihsan, kata Allah, pertama, kanu qalila minal laili ma yahja'un. Kalau Anda ingin jadi orang ihsan, muhsin, maka berlatihlah sedikit tidurnya. Itu bahasa Quran. Ya, kalau Quran sudah berikan istilah, jangan tambah, jangan kurangi. Kata Allah, sedikit tidur. Jangan Anda tambahkan, sedikit-sedikit tidur. Beda. Beda ya? Sedikit makan, sedikit-sedikit makan. Beda ya? Jangan dikurangi juga. Kalau dikurangi habis. Sedikit tidur, hilangkan sedikitnya, tidur gitu. Ya? Baik, sedikit tidur itu artinya rajin dia bangun malam, rajin tahajud. Jadi kalau kita telah terbiasa tahajud tiap malam sampai ada kerinduan, sampai maaf, sekarang subuh jam 6 lewat 3 misalnya, Anda bangun jam 5 lewat 50, padahal masih 10 menit ke subuh, 13 menit. Itu Anda berkata, ya Allah terlambat nih. Padahal dulu bangun jam 7 biasa-biasa. Sekarang jam 5 lewat 50 pun 13 menit sebelum subuh Anda katakan terlambat. Terlambat. Kenapa? Ada kerinduan ke tahajud. Kalau sudah begitu, itu artinya cahaya Allah sudah hadir dalam jiwa kita. Akan memimpin kita beraktivitas dengan cara yang sangat nikmat. Yang satu, ahli surga yang beraktivitas di bumi, dia konsisten tahajud. Dua, nah ini dia. Wabil ashari hum yastaghfirun. Menjelang subuh, menjelang fajar, ashar itu jamak dari sahar. Sahar itu waktu singkat menjelang subuh. Jadi ada orang yang tak ingin ketinggalan subuh, bangun sebelum subuh. Sambil nunggu subuh, dia tahajud. Ya, ketika selesai tahajud, tersisa waktu sebelum fajar, sebelum datang. Dia lihat rumus tadi. Perhatikan rumusnya. Ya Allah kan sampaikan, waktu fajar itu semua bacaan didengar oleh Allah. Karena itu ada orang nggak ingin ketinggalan, dia bangun sebelum fajar. Dan ada hadis qudsi di situ. Ada hadis qudsi. Perhatikan teman-teman sekalian, ketika Anda bangun, kata Quran, orang itu punya amalan wabil ashari. Dia khususkan sebelum subuh itu untuk istighfar kepada Allah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nanti di Quran surah ketiga, Ali Imran, itu di ayat ke-17, ya, sampai nanti ke-18, teman-teman paling kiri sebelah atas di mushaf, itu nanti orang ini akan dikumpulkan di surga dengan 3-4 golongan lain. As-sabirina, was-sadiqina, wal-qanitina, wal-munfiqina, wal-mustaghfirina bil ashar. Ada orang yang masuk surga spesial, as-sabirina, orang sabar. Awas, as-sabirina, was-sadiqina, orang ahli sedekah.
Kemudian wal qanitina, orang yang salatnya khusyuk, wal munfiqina, orang ahli infak. 5, wal mustaghfirina bil ashar, orang yang rajin istighfar sebelum subuh. Nah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua. Allah Ta'ala alam bisawab, dan dimudahkan segala urusan-urusan kita dalam kehidupan insyaallah. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulikal karim nabiyyika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna jami'a amalina as-salih, ruku'ana sujudana wa siyamana ya Allah, tamim taqsirana ya arhamar rahimin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una, 'allimna ma jahilna, wa fiqna ma ta'allamna, wa fiqna lil 'amali ma ta'allamna bih. اللهم اجعلنا من أهل القرآن، واجعل القرآن صاحبا لنا في الدنيا وشفيعا لنا في الآخرة يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.